Waktu saya duduk di bangku kelas 3 SMP, seorang guru di kelas bertanya kepada kami murid-muridnya. Begini isi pertanyaannya. Menurut kalian, berapa kira-kira persentase keyakinan kalian untuk masuk surga? Jawaban masing-masing ditulis di sehelai kertas, boleh pakai nama ataupun tanpa nama. Waktu itu saya menulis sebuah angka yaitu 80%. Karena saya merasa menjadi orang yang cukup baik. Saya kan tidak suka mencuri, berbohong, menipu orang. Saya juga termasuk anak yang penurut, taat kepada orang tua, bukan problem maker. Dan kalau ulangan pun saya tidak suka menyontek. Jadi angka 80% itu rasanya sesuai dengan hati dan perasaan saya. Setelah jawaban semua dikumpulkan, lalu Bapak Guru itu mulai menerangkan sesuatu di depan kelas. Yang anehnya, tidak ada yang saya bisa ingat, tidak ada yang saya bisa mengerti. Sepertinya semua penjelasan Bapak Guru itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak ada yang mengendap. Itu tahun 1983. Tahun 1984, saya memutuskan untuk dibaptis selam. Keputusan ini dari diri saya sendiri, bukan pengaruh siapapun. Saya merasa dari kecil saya ini sudah Kristen. Saya sekolah di sekolahan Kristen. Saya dididik dan dibesarkan secara Kristen. Dan saya merasa sampai nanti, sampai kapanpun, seterusnya dan selamanya, saya akan tetap menjadi orang Kristen. Nah, memang ada nasihat kepada saya begini. Ya, kamu kan belum menikah. Kalau dengan sesama orang Kristen, kalau bukan bagaimana? Tapi nasihat itu saya abaikan. Saya tetap dengan keputusan saya untuk dibaptis selam. Saya dibaptis selam di gereja Papi Mami, yaitu di GPDI Alpha Omega. Prosesnya cepat dan mudah. Pada hari Minggu pagi itu, saya datang ke gereja. Sesuai pengumuman sebelumnya, saya juga sudah membawa bekal dari rumah, yaitu 1 set pakaian ganti. Sampai di gereja, ada beberapa orang lain yang bersama-sama saya juga akan dibaptis selam. Jumlah kami mungkin mencapai belasan orang. Lalu seorang pengerja mendatangi saya, menanyakan nama, tempat tanggal lahir, dan nama kedua orang tua. Setelah itu kami mengikuti kebaktian bersama dengan jemaat umum. Puji-pujian dinaikkan, lalu firman Tuhan pun disampaikan. Nah, sama seperti waktu di sekolah, di sini pun saya tidak mengerti firman Tuhan yang disampaikan dari awal sampai akhir. Tidak ada sesuatu pun yang mengendap yang bisa saya mengerti. Sepertinya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Selesai firman, kami yang akan dibaptis kemudian memakai jubah baptisan, lalu kami pun berbaris. Satu persatu kami antri lalu menuju ke kolam baptisan. Tiba giliran saya masuk ke dalam kolam baptisan. Waktu itu yang membaptis kami adalah Bapak Pendeta Debur. Sekarang beliau sudah lama almarhum. Lalu saya dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu seluruh badan saya masuk ke dalam air kolam baptisan. Keluar dari situ oleh arahan pengerja masuk ke ruang ganti. Saya pun mengganti pakaian saya dengan bekal yang tadi sudah saya bawa dari rumah. Kemudian saya pulang dengan perasaan lega. Saya berpikir bahwa sejak hari itu saya sudah resmi menjadi orang Kristen. Nah, pengertian saya hanya sampai sebatas itu. Memang saya tahu banyak cerita-cerita Alkitab di sekolah, dan saya juga banyak mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus di gereja. Tapi menghafalkan kisah-kisah atau cerita-cerita di Alkitab pada masa itu sama dengan saya menghafalkan pelajaran sejarah. Tidak ada pengertian yang lebih dalam, hanya sebatas itu.